Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama admin Berbagi Itu Indah. Oke, pada kesempatan kali ini admin ingin berbagi cara bagaimana mengganti keyboard yang sudah rusak ya pada laptop ini kebetulan X441M Asus ya. Ini punya admin karena ini banyak yang sudah tidak berfungsi, jadi admin memutuskan untuk membongkarnya sendiri. Caranya yaitu dengan kita bongkar output yang ada di belakang sini, kita bongkar satu persatu. Kemudian untuk pemasangan keyboard ini sebenarnya mudah ya rekan sekalian. Jadi jika rekan sekalian keyboardnya sudah bermasalah, jangan buru-buru bawa ke servis. Artinya jika memang keyboardnya sudah tidak bisa lagi digunakan, sudah lebih dari satu huruf yang sudah tidak terkonek, ini lebih baik kita ganti. Gantinya ya kita ganti sendiri. Keyboardnya bisa kita dapatkan. Terus sekarang ini kita bisa belanja di online ya, bisa di Shopee, Tokopedia atau di Bukalapak atau yang lainnya. Nah, tetapi usahakan carilah seller yang benar-benar bagus. Nah, jadi ketika kita membeli barang keyboard ini, kita lihat dulu bagaimana komentar dari yang sudah pernah belanja di sana. Nah, untuk admin sendiri, admin sudah punya langganan ya, untuk belanja di Shopee itu. Nah, sudah beberapa kali admin belanja untuk keyboard ini. Kebetulan rekan-rekan admin di sekolah itu sering mengalami kerusakan keyboard ya. Sudah ada sekitar 4 orang rekan itu yang ganti keyboard. Jadi admin sudah biasa membeli di toko ini. Nah, untuk link tokonya bisa rekan sekalian lihat di deskripsi ya. Yang terpercaya. Wah, promosi nih admin. Nah, berikutnya setelah baut-bautnya terlepas semua, ini kita balik laptop kita. Nah, nanti kita buka bagian atasnya, karena disitulah letaknya keyboard ya. Jadi hati-hati untuk buka di sininya. Jika laptop yang belum pernah terbuka akan sedikit susah ya. Nah, ini sudah sering admin buka, kemarin ganti SSD, jadi lumayan mudah dengan buku ini bisa dibuka. Tapi jika yang baru yang belum pernah terbuka akan sulit, masih keras ya. Walaupun masih agak sedikit ganjal ternyata. Kita harus sabar, jangan terburu-buru karena di situ ada bagian-bagian kecil yang jika kita lepas paksa nanti akan patah, dan nanti ketika kita pasang lagi tidak lagi kencang ya. Kemudian berikutnya ada bagian juga yang menghubungkan ini ya. Nah, ini jangan sampai langsung tarik. Cara melepasnya tinggal kita tarik gitu ya, bagian ujungnya kita lepaskan keluar. Nah, kalau sudah kita lepaskan. Nah, ini ujungnya yang satunya ini kecil ya, hati-hati jadi lepaskan. Nah, inilah keempat keyboard. Ini kita singkirkan dulu biar agak luas ya. Oke, nah, berikutnya kita akan melepaskan keyboard yang masih nempel di sini ya. Nah, ini lumayan kencang lem-lemannya. Jika rekan sekalian punya solder ya, ini kita solder untuk melepas lem-leman ini. Jika tidak punya juga ya bisa kita lepaskan manual ya, kita lepaskan dengan pisau atau cutter.
belum pernah dilepas bongkar, tentunya akan sedikit sulit ya. Jadi rekan sekalian harus sabar, sangat sabar untuk melepaskan sini. Jangan sampai berasa gerusu akhirnya malah pecah bagian apa yang dashboardnya, bahaya malah. Nah jadi di bagian-bagian sini juga banyak ya lem-lemnya, jadi bukan hanya pinggir, juga ada. Makanya jika tidak sabar dan rekan sekala tidak telaten, tadi lebih baik kita berikan ke tukang servis. Makanya harga servis lumayan mahal ya, karena tadi ini agak lumayan susah untuk melepas-lepasnya dan butuh ketelitian, butuh kesabaran. Nah nanti ya kita lihat di bagian yang depan itu kecil-kecil ya. Untuk pemisah antar hurufnya itu ada keyboard, ada bagian-bagian yang kecil. Kalau kita tidak sabar, kita langsung tarik saja, maka ya rusak tadi. Ya, pesan admin harus sabar, harus telaten benar. Nah untuk bagian ini admin percepat ya, supaya tidak begitu lama. Nah ini lumayan lama, kalau tidak cepat nanti durasi nontonnya rekan sekalian kelamaan. Oke, admin percepat aja. Nah setelah beres kita kurang lebih 10 menit, akhirnya selesai juga, sudah lepas lemnya. Dan inilah keyboardnya. Nah ini keyboard yang sudah rusak ya, yang akan kita ganti. Oke berikutnya, nah di sini kita akan menggantinya dengan yang baru ya. Tapi sebelumnya kita harus bersihkan dulu bekas lem yang masih nempel di dashboardnya, karena kalau tidak kita bersihkan akan ganjel ya. Kita bersihkan jadi tidak ada ganjalan-ganjalan ketika nanti keyboard yang baru pasang. Kita lihat warnanya, ini warna merah dashboardnya, warnanya putih, warnanya mencret, mantap ini. Bagus ya warnanya. Jadi jika sobat kalian ingin ganti warna keyboard supaya gejreng laptopnya, ya seperti ini caranya. Kita beli keyboard, kita bongkar, pasang. Ini juga untuk pemasangan dan sekalian butuh kesabaran dan ketelitian, karena nanti kalau kita tidak teliti di sini tadi akan longgar ya. Artinya untuk lem-lemnya ini kan tadi banyak ketika kita lepas, tapi juga ketika kita masang ini kita harus lem semua bagian, jadi tidak asal-asal pasang selesai ya. Kita butuhkan lem. Maka tadi kalau nggak sabar, nggak teliti, nggak punya lemnya, ya udah lebih baik kita sampaikan servis. Nah tapi sebelum dilem ya, sebelum dilem nih harus kita coba dulu. Praktekkan nanti kalau sudah dilem, udah semuanya selesai, ternyata ada yang tidak berfungsi. Ini harus kita coba dulu. Pasang ya, sama seperti tadi kita pasang. Kalau sudah kita pasang, jangan lupa dikunci atas ya. Nah kita percepat lagi ya untuk durasinya. Langsung kita tekan dan kita percepat. Nah, oke, sekarang kita akan coba keyboard ini satu persatu dari angka dan hurufnya ya. Jangan sampai ada angka dan huruf yang tidak boleh, harus kita ganti. Ini juga usahakan di video ya, karena ini nanti untuk keyboard ini masih ada garansi.
ketika ada huruf yang tidak bisa kita pakai itu atau error ya, bisa kita konten ke sellernya. Nah, coba dari atas ke bawah semua kita coba satu persatu. Sekali lagi jangan sampai ada yang ketinggalan, harus kita coba semuanya. Nah, dikhawatirkan jika nanti ada yang rusak satu ya kan rugi, kita sudah capek-capek bongkar masang ya, dan juga harganya mahal ya. Usahakan semuanya dicoba satu persatu. Memang semuanya sudah ya, dari atas ke bawah semuanya tidak ada kendala apapun, sudah yakin kita dan semua berfungsi dengan baik. Jadi kita siap untuk pasang. Oke ya, kita coba dulu untuk keyboardnya karena kita sudah yakin kan ya. Oke, kembali kita lepas. Nah, habis ini juga merupakan masa-masa yang sulit ya. Artinya apa? Jadi tidak seperti langsung tempel gitu aja. Nah, ini malah kalau dikatakan dengan bongkar tadi lebih rumit yang ini. Kalau tadi bongkar tinggal kita lepas saja ya, biar tetap hati-hati. Kalau yang ini pengeleman di sini namanya lem itu kan dia tidak langsung dengan keras ya, tidak langsung nempel, harus kita tekan satu-satu sampai dia kering dan harus kita sabar, kembali lagi ke sabar dan telaten ya. Jadi mengelimnya ini juga harus hati-hati nanti, karena jika apalagi yang pakai solder, jika soldernya terlalu panas atau soldernya nyenggol ya, nyenggol dari keyboardnya ini, maka akan mengakibatkan ya, kerusakan tentunya ya. Sekali lagi rugi, seperti keyboard yang kita beli tadi rugi. Maka jika memang kita ragu, tidak punya keberanian, tidak punya ketelatenan dan khususnya kesabaran tadi, ya udah daripada ribet-ribet bawa ke tukang servis ya, kita berbagi ya dengan sesama. Nah, tapi itu tadi biaya mahal, memang wajar mahal karena tadi ya sekalian akan melihat video ini ya, video ini itulah susahnya bongkar dan mengganti keyboard ya. Jadi jangan dikira masang keyboard mudah, tinggal bongkar tinggal pasang itu aja. Ada masa-masa yang dimana masa-masa itu sulit, ada butuh kesabaran, ketelatenan dan kepala ini sampai nunduk ya, sampai kalau istilahnya itu pegel, sampai kakinya gerincingan. Makanya harus berterima kasihlah kepada yang nyervis kita dengan dibandingkan dengan harganya, tapi hargailah jasa baik. Kita nggak capek-capek, kita dengan terima baik. Kalau rekan sekalian melihat video ini sudah admin percepat ya. Kalau dilihat di kecepatannya tadi admin buat 8 kali kecepatan. Artinya kalau dalam nyatanya ini sebenarnya sangat lama sekali, harus telaten dan telaten ya. Kalau rekan sekalian lihat ini yang kecepatan 8 kali ini aja, kalau rekan sekalian lihat tuh banyak sekali yang harus kita lim. Ini bukan hanya satu tempat, bukan hanya di pinggir ya, tetapi di tengah-tengahnya, dan di situ hati-hati sekali ya, apalagi pakai solder ini
Nah, alhamdulillah ya, ini setelah kurang lebih hampir 30 atau 35 menitan ya, proses pengaliman dengan solder. Ini dengan solder ya, kalau solder kan agak lumayan cepat ya, harus ditahan dulu panasnya supaya cepat lengket. Nah, ini sekitar 30 sampai 35 menit ini selesai ya, sudah kencang semua, dan dipastikan ini harus kencang semua, jangan sampai ada yang masih ini ya, longgar ya, karena kalau longgar nanti akibatnya ketika sudah kita pasang, nah ini tidak apa ya, presisi ya, tidak tertata rapi, nanti ada yang masuk ke dalam, ada yang nongol keluar. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, jadi setelah kita selesai semua masang, kita kembali ke asalnya kembali ya, pasang lagi. Nah, jangan lupa masang ini bagian konektornya, baik yang besar maupun yang kecil. Pasang sama kembali, harus hati-hati sampai konektornya salah pasang. Kalau salah pasang, nanti kita sudah tutup, ternyata tidak connect ya, baik yang konektor yang kecil itu untuk keyboard ya, maaf, untuk mouse. Nah, untuk mouse-nya itu kalau dia tidak pas nggak bisa dipakai nanti. Nah, hati-hati, kita cek dulu ya. Kalau sudah semuanya normal, kita tes. Jangan dulu dilem di baut ya, ke atas kembali apakah semuanya sudah normal atau belum. Kalau memang sudah normal, benar-benar kita sudah tidak ada lagi ini ya, tidak ada lagi yang tidak pas, kayak keyboardnya mungkin ya, keyboardnya semua sudah tertata rapi, normal semua. Ini berarti bisa kita lakukan penutupan dan kita mode dari semuanya kembali ke awal. Demikian ya info berbagi dari admin, semoga bermanfaat bagi rekan sekalian. Jika terdapat kesalahan, admin mohon maaf. Di sini hasil dari video yang admin berikan ini. Jika rekan sekalian ingin mengganti keyboard yang rusak, rekan sekalian harus yang pertama sabar dan telaten. Yang kedua, jika rekan sekalian malas, artinya nggak mau ribet, jadi lebih baik dibawa ke tukang servis. Yang ketiga, memang harga servis yang hanya masang keyboard seperti ini akan harganya tinggi, mahal dan sebagainya, tapi itu tadi, hargailah jasa para tukang servis ya. Jika nggak mau servis ya bongkar sendiri ya, tapi tadi jelas ribet, capek, dan penuh kesabaran. Semoga video ini bermanfaat untuk pencerahan bagi rekan sekalian. Mudah-mudahan rekan sekalian dapat menerima video ini, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam tutur kata admin. Admin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.